Apakah kamu pernah berpikir bahwa peperangan itu sebenarnya bukan dimenangkan di medan tempur, bukan saat panah diluncurkan, bukan saat pasukan berhadapan, tapi jauh sebelum itu? Kemenangan sejati dimulai dari sesuatu yang tak terlihat, dari pikiran, dari perhitungan, dari strategi yang tidak sembrono. Inilah yang diajarkan oleh Sun Tzu, seorang jenderal dan filsuf militer dari Tiongkok kuno. Lewat karya abadinya, The Art of War, atau dalam bahasa Indonesia, Seni Berperang. Kitab ini bukan sekadar panduan perang, tapi sebuah seni berpikir, seni membuat keputusan, dan seni memahami kekuatan tanpa harus selalu mengandalkan kekerasan. Di bab pertama ini, Sun Tzu membawa kita pada fondasi terpenting dalam peperangan, yaitu perencanaan. Ia membuka dengan kalimat yang tegas. Perang adalah urusan yang sangat penting bagi negara. Ia menyangkut hidup dan mati, jalan menuju keselamatan atau kehancuran. Karena itu, harus dipelajari dan dipertimbangkan dengan sangat hati-hati. Sun Tzu lalu menjelaskan bahwa sebelum sebuah perang dimulai, seorang pemimpin harus menganalisis 5 faktor utama. Yang pertama, moralitas, yaitu keselarasan antara rakyat dan pemimpin. Jika rakyat mempercayai pemimpinnya, maka mereka akan bersatu hati dalam menghadapi apapun. Yang kedua, langit, simbol dari musim, waktu, dan cuaca. Perubahan musim bisa menjadi sahabat atau musuh yang tidak terlihat. Yang ketiga, bumi, yaitu medan tempur. Apakah jauh atau dekat? Sulit atau mudah dilewati? Aman atau penuh jebakan? Yang keempat, komandan, yaitu kualitas dari sang pemimpin. Apakah ia bijak, adil, berani dan tegas? Apakah ia layak dipercaya dan diikuti? Dan yang kelima, metode dan disiplin. Bagaimana pasukan diatur? Bagaimana logistik dikelola? Bagaimana sistem penghargaan dan hukuman ditegakkan? 5 faktor inilah yang menjadi dasar dari segala perhitungan perang. Sun Tzu menegaskan, siapa yang memahami dan menerapkan kelima faktor ini akan menang. Siapa yang mengabaikannya akan kalah. Tapi Sun Tzu tidak berhenti di situ. Ia mengajarkan kita untuk membandingkan diri dengan lawan, dengan bertanya, siapa yang memiliki moral lebih tinggi? Siapa yang lebih cakap memimpin? Siapa yang memiliki cuaca dan medan yang lebih menguntungkan? Siapa yang pasukannya lebih disiplin dan lebih siap? Siapa yang lebih cepat mengambil keputusan? Dan siapa yang lebih konsisten dalam menerapkan aturan? Semua pertanyaan itu bukan sekadar formalitas, tapi adalah alat untuk memetakan kemenangan, bahkan sebelum peperangan dimulai. Lalu, Sun Tzu menyampaikan prinsip paling terkenal dari seluruh bukunya. Jika kamu mengenal dirimu dan mengenal musuhmu, kamu tidak perlu takut pada 100 pertempuran. Jika kamu hanya mengenal dirimu, tapi tidak mengenal musuhmu, maka peluangmu menang atau kalah seimbang. Tapi jika kamu tidak mengenal dirimu dan juga tidak mengenal musuhmu, maka kamu akan kalah. Di akhir bab ini, Sun Tzu menekankan satu hal. Pemimpin yang menang adalah pemimpin yang telah menghitung segalanya sejak awal. Sedangkan pemimpin yang kalah adalah mereka yang bertindak gegabah tanpa memahami situasi dengan benar. Kemenangan bukan hasil dari keberuntungan, melainkan hasil dari persiapan. Jadi jika kamu ingin menang, menangkanlah dulu dalam pikiranmu, baru kemudian di dunia nyata. Dan itulah pelajaran dari bab pertama dari karya besar The Art of War. Kemenangan tidak datang dari kekuatan semata, tapi dari pengetahuan, perhitungan, dan kepemimpinan yang cerdas. Kita akan lanjut ke bab selanjutnya, di mana Sun Tzu membahas posisi dan pergerakan dalam peperangan. Lebih teknis, tapi tetap syarat filosofi. Sampai jumpa di bab 2. Dan ingat, mengetahui segalanya sebelum bertindak adalah langkah pertama menuju kemenangan.